tiga sih sebenarnya ya, karena pasar persaingan tidak sempurna itu monopoli itu kemarin termasuk gitu ya. Monopoli itu pasar persaingan tidak sempurna, kemudian oligopoli dan monopolistik tadi. Ya. Jadi untuk pasar oligopoli sendiri ini dia punya ciri di mana misal di dalam sebuah industri itu hanya ada beberapa produsen yang dominan, gitu ya. Jadi terkonsentrasi di perusahaan-perusahaan besar tapi jumlahnya tidak banyak di pasar. Itu dinamakan pasar oligopoli. Jadi cirinya pasar yang jumlah produsennya tidak banyak gitu ya. Hanya misal 4 sampai 8 apa namanya produsen. Bu, ada ukuran pastinya nggak sih, Bu? Paling banyak berapa? Nah, di beberapa literatur beda-beda gitu ya. Tetapi jumlahnya ini tidak banyak. Intinya gitu, jumlahnya tidak banyak. Nah, di sini ada indikator yaitu CR gitu ya, atau concentration ratio gitu ya, CR4, di mana indikator ini untuk mengukur gitu ya konsentrasi pasar oleh 4 perusahaan terbesar atau dominan. Misal ini dilogikakan bahwa di pasar itu, pasar oligopoli itu nanti dihitung 4 pasar yang terbesar atau rasio konsentrasi gitu ya, dari 4 perusahaan terbesar. Jadi misal nanti CR4-nya itu 40%, berarti di sini industri termasuk oligopoli gitu ya. Karena apa? Sebagian besar pangsa pasar 40%-nya itu dikuasai oleh 4 perusahaan yang dominan tadi. Sekarang saya tanya gitu ya. Kalau misal 4 perusahaan tadi sudah memegang lebih dari 40% pangsa pasar gitu ya, atau pasar yang cukup besar, di luaran sana itu kan mungkin mereka tidak bisa bersaing ya, tidak bisa bersaing dari sisi skala ekonomi, spesialisasi dan sebagainya. Karena apa? Dia menguasai hampir 40% pangsa pasar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah coba contohkan ya teman-teman, nanti ini bisa dicatat juga menjadi poin. Coba contohkan perusahaan-perusahaan yang cirinya dia di pasar itu hanya ada beberapa perusahaan besar di situ. Apa contohnya? Contoh produknya misalnya. Apa? Oke, saya cek ya di sini. Eh, saya mau tanya sama Mbak Dita. Oke, Mbak Dita masih on? Mbak Dita Winda. Oke, Mbak Dita Winda. Iya, Bu. Nah, coba bisa nggak contohkan produk gitu ya, atau perusahaan yang dia produknya itu hanya ada beberapa perusahaan yang memproduksi. Biasanya dia perusahaannya besar skalanya. Apa contohnya? Atau hanya ada perusahaan-perusahaan yang menjual itu tidak lebih dari 5 kayak gitu. Nggak lebih dari 10 juga misal. Contohnya apa di pasar? Ada yang bisa bantu Mbak Dita? Apa Izin contohnya? dulu, Bu. Ya, gimana Mbak, Eh, Mbak Rida Pertamina, Aulia? Pertamina dengan Shell, Bu. Pertamina dengan Shell. Ya, Dia dua perusahaan yang memproduksi apa? memproduksi minyak atau BBM. Oke, minyak atau BBM, betul gitu ya. Jadi itu malah terkonsentrasi hanya ada 2 perusahaan saja ya. Ya. Kemudian contohnya apa lagi misal provider ini ya, apa namanya? eh, Apa?
telepon itu, telekomunikasi. Itu kan providernya cuma ada berapa? Apa? Simpati, terus apa lagi? Mbak Mas? Telkomsel ya, sorry, Simpati. Telkomsel, terus apa lagi? XL. XL, Bu. XL, oke, 2. Terus Indosat. Indosat. Semen, Bu, semen. Apa itu? Semen 3 roda. Oh iya, semen. Ini dulu provider ini operator seluler 4 ya. Terus Aksis. apa lagi? Ada lagi nggak? Axis. Axis masuknya apa? Produknya smartphone L. atau bukan? Ada sendiri. XL, Bu. Excel. Berarti 4 ya. Iya. Jadi operator atau provider telepon seluler, operator seluler itu di Indonesia hanya ada 4 gitu ya. Misal tadi Telkomsel, Indosat, XL, dan Smartfren ya. Ya, tadi disebutkan oleh Mbak Mas tadi. Nah, ini kalau di 4 ini dia menguasai lebih dari 50% pangsa pasar operator seluler, berarti dia pasar oligopoli. Ya, dan dia perusahaan yang dominan di situ. Nah, ini dinamakan pasar oligopoli. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristiknya. Nah, di sini hanya ada beberapa perusahaan dominan, ya, beberapa mengatakan itu apa namanya 4 sampai 8. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Aulia ya, Mbak Rida Aulia itu kalau cuma 2 perusahaan dinamakan oligopoli nggak Bu? Iya, tapi nanti namanya itu duopoli gitu ya. Kalau satu kan monopoli gitu ya. Kalau 2 duopoli, kalau banyak itu ada lebih dari 2 itu dinamakan oligopoli gitu ya. Kemudian dalam kasus khusus dalam industri hanya terdapat 2 perusahaan dinamakan duopoli sudah. Kemudian produk homogen atau terdiferensiasi. Nah, tadi dicontohkan siapa yang jawab semen tadi? Siapa? Saya, Bu. Zulfa ya. Iya. Oke, Mbak Zulfa bilang semen. Nah, semen itu produknya sama nggak sih? Sama. Sama, betul. Ya, di pasar oligopoli juga misal yang dijual itu ya semen. Semen itu ya bentuknya kayak gitu ya. Nggak ada yang semen bentuknya beda kayak gitu ya, warnanya beda dan sebagainya. Nah, ini produknya homogen. Kemudian misal di sini ada pasar besi baja. Gitu ya. Ya mau di mana-mana besi baja juga akan seperti itu. Gitu. Cuman produsennya hanya ada beberapa misal. Tapi ada juga Bu di sini pasar yang produknya juga tidak homogen di oligopoli, tapi dia juga bisa terdiferensiasi loh. Kok mirip-mirip sama monopolistik Bu? Ya bedanya adalah kalau monopolistik itu cirinya adalah penjualnya banyak, tapi kalau di sini produk yang terdiferensiasi penjualnya sedikit. Contohnya apa Mbak Mas? Terdiferensiasi itu ada perbedaan gitu. Tapi perusahaannya cuma sedikit. Contohnya apa? Nah, sekarang gini, coba sebutkan produsen otomotif yang ada di Indonesia. Silahkan, mau motor, mau mobil. Ada berapa di situ? Oke, ada Toyota. Kemudian mobil ya berarti ya? Honda. Ya, oke. Apalagi? Yamaha. Ella. Apa Yamaha? Hah? Ini mobil atau motor? Perusahaan apa dulu? Mobil ya. Oke. Toyota. Terus apa? Mitsubishi. Bu. Mitsubishi. Terus? Hyundai. Hyundai. Terus? Isuzu. Isuzu. Terus? Ayla. Ayla itu masuk apa? Daihatsu atau Toyota itu? Daihatsu, Bu. Ya, Daihatsu. Berarti 6. Terus apa lagi? Tesla, Bu. Tesla. 7. Datsun. BMW. Honda, Bu. Honda, ya. Terus Hyundai. Datsun. Geely. Honda. Mazda gitu ya. Chevrolet, Bu. Oh, Chevrolet masih ada apa di Indonesia? Wuling, Masih Bu. ada ya? Bu. Masih ada ya. Oke, nah itu termasuk salah satu contoh
apa namanya pasar oligopoli, tapi dia terdiferensiasi. Diferensiasinya apa? Misal ya kita comparekan produk Toyota dengan Isuzu misal di situ, atau Toyota dengan Suzuki misal di situ. Perbedaannya adalah spare part Toyota itu dia lebih banyak dijual gitu ya. Kemudian keawetannya biasanya Toyota itu keawetannya lebih bagus dibanding merek-merek yang lain gitu, atau sesama merek Jepang pun misal seperti Hyundai gitu ya, itu Toyota dia mempunyai ciri khas gitu ya, ciri khas bahwa apa namanya spare part-nya itu awet, spare part-nya mudah dan awet gitu ya mobilnya. Nah ini produknya terdiferensiasi tadi. Terus kalau motor itu ada Yamaha, Honda, kemudian apa lagi, Suzuki. Motor itu apa mereknya? Saya nggak begitu paham. Misal katakanlah cuma ada Kawasaki, Bu. Kawasaki ya mungkin cuma ada 5 kayak gitu ya. Itu dia punya diferensiasi sendiri. Misal sama-sama di kelas Matic gitu ya, Matic yang irit gitu ya. Kalau Honda itu ada Beat gitu ya. Kemudian kalau Yamaha mungkin ada Mio gitu ya. Kemudian kalau Suzuki ada apa ya? Saya nggak begitu paham jenisnya. Nah itu dia terdiferensiasi, masing-masing punya ciri khas, kekhasan tersendiri, punya durabilitas dan kualitas sendiri dan sebagainya gitu ya. Kemudian yang keempat cirinya yaitu pengambilan keputusannya interdependent. Inter berarti berhubungan, dependent ketergantungan. Jadi keputusannya itu saling bergantung, Mbak Mas. Jadi nggak bisa dia menentukan harga sendiri. Kenapa? Persaingan di pasar oligopoli ini sangat ketat. Ya, nanti kita akan bahas di belakang. Salah satunya adalah terkait dengan penentuan atau penetapan harga. Kalau penjualnya sedikit, berarti kan persaingannya semakin sengit ya di situ. Nah, sehingga apapun sedikit saja yang dilakukan gitu ya, dia akan diikuti gitu ya, diikuti atau mungkin tidak diikuti oleh pesaingnya gitu ya. Diikuti ketika itu nanti misal contohnya penurunan harga, jelas diikuti supaya pesaing yang lain itu yang tadi jumlahnya sedikit itu dia juga tidak akan kehilangan apa pasar. Nah kalau nanti dia nggak ngikutin menurunkan harga ya akan lari ke perusahaan yang dia bisa menjual harga yang lebih murah. Padahal perusahaan-perusahaan di dalam oligopoli ini dia punya kekuatan yang cukup besar untuk menguasai pasar gitu ya. Dan bisa-bisa bagi pesaingnya itu menjadi apa namanya ancaman tutupnya perusahaannya mereka. Karena apa ya itu tadi ya semakin perusahaan tadi besar gitu ya maka semakin dia bisa perang harga gitu ya, menurunkan serendah-rendahnya sampai pesaingnya mati gitu ya. Nah ini nanti saling keterkaitan pengambilan keputusannya saling terkait gitu ya. Kemudian ada juga persaingan non harga gitu ya. Persaingan non harga nanti juga akan terjadi di pasar oligopoli. Jadi tidak hanya apa namanya persaingan dari sisi harga menaikkan menurunkan tadi gitu ya, tapi juga bisa dari sisi kalau motor tadi kualitas, fitur, kecanggihan gitu ya. Itu yang persaingan non harga. Kalau restoran misal Bu, restoran ada nggak sih yang oligopoli ya? Misal restoran-restoran seperti jenisnya KFC, McD itu ya dia masih oligopoli kalau di Indonesia gitu ya. Apa McD, KFC, CFC, terus apa lagi Mbak Mas yang sekelas itu? Nah, itu bisa juga selain persaingan harga dia melakukan persaingan non harga. Misal dari sisi apa? Cita rasanya, misal kemudian pelayanannya misal gitu ya, atau mungkin tempatnya misal dan sebagainya. Itu yang dinamakan persaingan non harga. Oke. Kemudian
ada faktor-faktor penyebab gitu ya. Yang pertama, faktor penyebab dari sisi efisiensi skala besar. Nah, di pasar oligopoli yang tadi sudah kita contohkan, ada semen gitu ya, ada minyak gitu, kemudian ada otomotif gitu ya. Dia biasanya perusahaannya berskala besar, Mas. Nah, butuh modal besar, kemudian karena dia punya skala yang besar, biaya produksinya dia murah. Karena apa? Ada economic skill yang kemarin kita pelajarin gitu. Economic skill tadi dia akan mengefisienkan biaya karena perusahaannya gede, Mbak Mas, produksinya gede, dia bisa mendapatkan selisih harga jual yang lebih harga beli bahan baku yang lebih murah, sehingga biaya produksinya bisa murah gitu ya. Kemudian ada kompleksitas manajemen di sini. Nah, itu biasanya kompleks. Perusahaan otomotif itu kan dia harus punya tenaga ahli permesinannya, kemudian IT-nya mungkin, kemudian dari sisi uji kelaikannya dan sebagainya harus ada ahli desainnya misal dan sebagainya. Ini kompleksitas manajemen untuk perusahaan-perusahaan oligopoli. Ya, misal industri yang padat modal gitu ya dan ilmu pengetahuan. Jadi dia menggunakan mesin-mesin. Ya, dia kemarin ada padat karya dan padat modal. Padat modal itu dia menggunakan capital atau menggunakan teknologi mesin-mesin misal di situ dan perpaduan dengan ilmu pengetahuan di situ. Biasanya perusahaan-perusahaan oligopoli itu udah nggak manual lagi, Mbak Mas, dia sudah full mesin misal gitu ya. Separuhnya sudah beroperasi menggunakan mesin. Kemudian sumber daya manusia berkualitas tinggi di situ yang digunakan dalam manajemennya. Kemudian multidisiplin yang tadi saya sampaikan bisa juga dari bagian marketing itu juga punya background pendidikan ekonomi misal, kemudian bagian desainnya dia punya expertise di di artnya mungkin, di arsiteknya dan sebagainya gitu ya, ada beda-beda tadi multidisiplin. Kemudian ada terjadi persaingan harga yang tadi saya sampaikan, bisa kualitas, bisa rasa kalau makanan gitu ya, atau mungkin bisa dari teknologi yang digunakan dan sebagainya. Kemudian intelijen bisnisnya di sini kenapa dibutuhkan intelijen bisnis di sini? Yaitu tadi persaingannya kan ketat ya, sehingga mereka harus punya spy gitu ya, punya daya intelijen melihat pesaingnya dia melakukan apa, punya strategi apa dan sebagainya. Sehingga ini salah satu fungsi untuk tetap bertahan di pasar oligopoli, yaitu adanya bagian yang intelijen bisnis. Dia memata-mati terkait dengan proses bisnis yang terjadi di pasar oligopoli. Gitu ya. Nah ini contohnya adalah kalau tadi kan ada cirinya produknya homogen atau bisa juga produknya terspesifikasi atau terdiferensiasi. Nah ini contohnya kalau yang padat modal itu seng, mobil, pesawat. Ingat padat modal dia menggunakan berbagai capital yang mungkin tidak melulu manusia yang digunakan sebagai tenaga kerjanya, tetapi ada mesin gitu ya, ada alat-alat canggih dan sebagainya. Kemudian jasa-jasa modern, misal contohnya adalah industri perbankan, kemudian jasa penerbangan. Nah ini jasa penerbangan itu maskapai di Indonesia itu kan juga terbatas ya, Mbak Mas. Misal hanya ada apa maskapai penerbangan di Indonesia apa? Coba sebutkan. Garuda Indonesia, Garuda Indonesia, terus Lion Air, terus yang baru-baru ini yang pramugarinya pakai coklat-coklat kayak baju berburu itu apa namanya? Superjet ya, Superjet, kemudian Sushi Air misal gitu ya. Sushi Air juga sudah Batik Air gitu ya. Batik itu nanti hampir satu perusahaan dengan Lion Air gitu, Sriwijaya gitu ya. Citylink dan sebagainya. Jadi itu hanya ada beberapa di situ misal. Kalau perbankan ya yang kita kenal ada BNI, BRI, Mandiri gitu ya.
kemudian apalagi Mbak Mas, BSI gitu ya, yang syariah, BCA dan sebagainya itu juga salah satu contoh pasar oligopoli gitu ya. Kemudian dari sisi permintaan bagaimana? Nah, dari sisi permintaan ini ada apa namanya? Elastis dan inelastis di sini. Nah, yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Elastis. Kok nggak kelihatan. Oh ya. Nah, elastis dan inelastis. Nah, kok bisa Bu di sini? Nah, perusahaan dalam pasar oligopoli nanti ada yang namanya dinamakan skenario permintaan, skenario permintaan, di mana nanti permintaan itu akan sangat elastis. Elastis itu adalah sedikit saja perubahan dari sisi harga, misalkan karena yang mempengaruhi permintaan ini kan ada salah satunya harga ini tadi. Ya, salah satunya harga. Nah, ini nanti akan elastis. Elastis itu berarti berubahnya drastis di situ. Jadi misal kalau harga naik gitu ya, permintaan tuh turun, demand-nya turun, itu elastis. Tapi kalau inelastis, ketika ada perubahan harga itu nggak efek gitu ya, nggak efek, nggak berubah permintaannya, misalnya seperti itu. Nah ini dia terjadi hukum gini, ketika harga naik gitu ya, harga naik maka permintaan akan elastis. Elastis dalam artian apa namanya, demand-nya juga akan turun gitu. Nah ini akan terjadi kalau gambarannya di pasar oligopoli seperti ini. Kan tadi ada 4 atau 5 perusahaan ya, hanya ada perusahaan. Nah, misal si perusahaan ini dia melakukan menaikkan harga, gitu ya, menaikkan harga. Maka dia akan sangat elastis. Merubah apa? Demand pasarnya. Merubah demand konsumennya dia. Ketika dia merubah harga, konsumennya pasti akan lari nih ke keempat perusahaan ini. Gitu. Kok bisa Bu? Ya karena elastis. Di situ dia akan mencari logikanya, hukum permintaan itu ketika harganya naik, maka permintaannya akan turun. Dia akan mencari harga yang masih lebih terjangkau misal. Ya. Misal motor gitu ya. Akhirnya Honda mengeluarkan varian terbaru. Tapi dia harganya masih mahal. Dia pasti nanti karena mungkin menaikkan harga dengan beberapa diferensiasinya gitu ya. Tapi di sono gitu ya, di empat perusahaan sejenis ini juga menghadirkan produk yang baru juga gitu ya, tapi ya mirip-mirip, tapi dengan berbagai diferensiasi yang different atau beda gitu ya. Ini pun juga tidak bisa diabaikan dan ya udah, aku juga punya diferensiasi yang oke gitu sehingga aku harus menaikkan harga. Nah ini tidak bisa. Kalau ketika menaikkan harga maka konsumen akan lari ke pesaing. Ya, ini yang dinamakan elastis tadi. Sedikit saja perlakuan dia menaikkan harga, maka akan hilang nih. Atau banyak berkurang. Maka elastis. Paham di situ? Tetapi perilaku menaikkan harga ini, dia tidak akan diikuti oleh pesaing-pesaingnya. Karena pesaing ini mengambil momen penting, dia menunggu konsumen yang tadinya di perusahaan A ini, dia menunggu dia dapat limpahan atau pindahan dari konsumen yang sudah tidak loyal lagi karena harga di sini tinggi gitu. Jadi tidak diikuti, kan tadi cirinya interdependensi gitu ya, saling keterkaitan. Jadi ketika ini menaikkan harga, si konsumen ini akan lari ke perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak menaikkan harga. Sehingga keputusannya adalah ketika ada salah satu perusahaan di dalam pasar oligopoli menaikkan harga, maka tidak akan diikuti. Ya, tidak akan diikuti oleh pesaingnya. Karena dia malah akan mendapatkan keuntungan nanti kalau dia tidak naikkan harga gitu ya. Nah, itu yang dinamakan elastis ini tadi.
Tetapi inelastis jika perusahaan menurunkan harga. Ini ada perlu dicatat ya sama teman-teman. Jadi kalau di pasar oligopoli, ketika harga ini turun, gitu ya, harga ini diturunkan, gitu ya, itu dia tidak akan diikuti oleh, pesaing yang lain akan mengikuti strategi menurunkan harga. Nah, kalau tadi kan ketika harga dinaikkan, elastisnya adalah demand-nya, permintaan pesaing-pesaingnya ini akan naik. Demand-nya akan naik. Tapi kalau yang ini, ketika ada satu perusahaan dia menurunkan harga, ya otomatis kan harusnya ketika harganya turun, harusnya permintaan naik toh, ya kan? Permintaan perusahaan tersebut naik. Misal Honda menurunkan harga jual PCX-nya ya, PCX ya kalau nggak salah. Nah, ini tidak serta-merta tidak direspon oleh pesaingnya, pasti direspon karena kan tadi ada intelijen, ada interdependensi dan sebagainya. Sebenarnya intelijen itu juga untuk memata-matai strategi apa sih yang akan dilakukan oleh Honda misal di situ. Nah, kalau akan dilakukan oleh Honda tadi dia menurunkan harga, maka harusnya Honda ini kan mendapatkan tambahan jumlah permintaan ya. Tetapi itu tidak akan terjadi. Terjadi tapi tidak banyak gitu ya. Sehingga tidak elastis, inelastis. Kenapa? Karena perusahaan yang lain juga akan ikut menurunkan harga. Kalau perusahaan yang lain ikut menurunkan harga, berarti kan perubahannya demand-nya si Honda ini nggak terlalu banyak. Malah cenderung tetap. Ingat, elastis adalah sedikit saja perubahan harga, dia tidak akan berubah banyak. Atau mungkin tidak berubah, inelastis. Nah, ini juga akan terjadi pada pasar oligopoli ketika perusahaan itu menurunkan harga. Logikanya harusnya kan dia dapat tambahan demand, ya kan? Karena turun kan harganya. Tapi itu tidak terjadi. Kenapa demand itu tidak banyak ke perusahaan A tadi atau Honda tadi? Karena apa? Strategi menurunkan harga akan diikutin oleh perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di pasar tersebut. Karena mereka juga nggak rela dong. Si konsumennya dia itu akan lari ke Honda tadi yang harganya banting harga misal di situ. Pasti dia juga akan ngikutin strategi menurunkan harga. Itu yang dinamakan inelastis. Ketika harga diturunkan, maka tidak serta-merta permintaan itu akan naik. Permintaannya tetap. Karena pesaing-pesaingnya ikut melakukan penurunan harga. Jadi tidak ada perpindahan. Gitu. Tidak ada perpindahan konsumen. Dinamakan inelastis. Ini harus dipahami ya oleh teman-teman. Nah, pengambilan keputusan yang interdependen tadi membuat perusahaan seolah-olah menghadapi kurva permintaan yang patah atau king. King itu patah, demand curve. Gitu ya. Harusnya dia itu kan elastis, tapi ternyata inelastis atau tidak ada perubahan. Nanti kita bahas king ke demand itu seperti apa. Nah, ini permintaan elastis adalah jika perusahaan menaikkan harga, gitu ya, menaikkan harga seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang elastis ini. Ketika inelastis itu dia berubah nih miring gitu ya. Yang pertama harga pada P1, nah ini teman-teman bisa lihat ya P1 gitu ya. Maka nanti demand yang diminta itu pada Q1, Mbak Mas. Sorry. Yang pada Q1 ini. Nah, sehingga titiknya ada di sini. Kemudian ketika P-nya itu dinaikkan gitu ya. P-nya naik dari P1 ke P2, maka Q-nya akan bergeser ke kiri. Nah, ini kan kemiringan ini dinamakan elastis. Jadi, kenaikan harga sebesar 1% ini akan menurunkan jumlah yang diminta juga sebesar 10%.
sehingga penjualan ini nilai total revenue-nya akan turun. Ini dinamakan skenario permintaan elastis. Nah, kalau skenario permintaan inelastis gitu ya. Ya, misal inelastis ini saya ganti warnanya biar. Oke. Kurva penurunan dari D1 gitu ya. Ini yang patah-patah D1. Penurunan dari P1 ke P2. Nah, ini dari P1 ke P2 gitu ya. Dari P1 ke P2 gitu. Ini akan menaikkan jumlah yang diminta gitu ya, menaikkan jumlah yang diminta dari Q1 ke Q2. Ya. Karena kan turun ya dari P1 ke P2. P1 tadinya gini pada Q1 gitu ya. Dan turun tuh harganya dari P1 ke P2. Q-nya kan akan nambah ya di sini. Nah, harusnya kan dia gambar D-nya seperti ini ya. Nah, elastis. Harusnya elastis ini. Sedikit saja perubahan harga dia akan direspon gitu ya. Direspon permintaan Q yang cukup banyak. Kemudian seolah-olah ya, tetapi dia prakteknya itu tidak seperti itu. Prakteknya adalah di D ini gitu ya. Ketika dia menurunkan harga dari P1 ke P2, yang terjadi bukan ini, bukan yang elastis seperti ini gitu ya. Sedikit saja perubahan P, maka akan perubahan Q-nya semakin banyak yang diminta. Tapi ternyata enggak gitu ya. Ternyata inelastis, ingat, semakin dia landai gitu ya, semakin dia kemiringannya hampir horizontal itu dinamakan elastis, Mbak. Tapi semakin dia vertikal gitu ya, vertikal ini kemiringannya, semakin dia hampir lurus tegak gitu ya, itu dia semakin inelastis. Nah, ini kita lihat di sini. Penurunan P1 ke P2 ini hanya menambah Q dari Q1 ke Q3. Jadi seolah-olah ini putus. Harusnya yang real tuh harusnya gambarnya yang D1, Mbak Mas. Tetapi kurvanya menjadi inelastis ketika harga diturunkan. Karena apa? Karena demand yang harusnya di sini gitu ya. Pada Q2 tadi itu juga tidak rela dilepas gitu ya, begitu saja oleh pesaing-pesaing yang lain. Karena pesaing-pesaing yang lain itu juga akan melakukan hal yang sama, yaitu menurunkan harga. Jadi Q1 ke Q2 ini tidak akan terbentuk selebar itu atau seelastis itu. Tapi menjadi inelastis karena semua perusahaan di pasar oligopoli juga ikut menurunkan harga. Inelastis ditunjukkan perubahan Q-nya tidak terlalu besar. Elastis ditunjukkan perubahan Q-nya cukup besar dikarenakan ada sedikit perubahan dari harga. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, sehingga ketika digambarkan, oke, ini harusnya kan pol ya sampai sana D1. Harusnya elastis tuh kalau ada penurunan harga gitu. Tapi ternyata penurunan harga itu diikuti juga gitu oleh pesaing-pesaing perusahaan yang ada di pasar oligopoli, sehingga kurva demand-nya yang terbentuk adalah seperti ini. Nah, ini kan seperti patah ya, set ini miring gitu ya. Itu seperti patah. Patah itu bahasa Inggrisnya king, sehingga dinamakan kinked demand. Pengambilan keputusan yang interdependent itu atau saling berkaitan gitu ya. Interdependent ini menyebabkan perusahaan seolah-olah berhadapan dengan ini kinked demand, ya, permintaan yang patah. Kinked demand curve.
Jika harga lebih tinggi dari P1, ya, lebih tinggi dari P1, kurva permintaan yang berlaku adalah D. Nah, ini. Jika dia lebih tinggi, yang berlaku adalah yang D1. Ya. Yang berlaku adalah yang ini. Kemudian, namun jika harga lebih rendah dari P2, lebih rendah dari P2, maka kurva permintaan yang berlaku adalah yang D2. Ya, yang D2. Sehingga ini seolah-olah ya, semakin ke bawah, ini nanti kurvanya yang berjalan bukan yang D1, tapi yang D2. Seolah-olah kurva ini dihadapi perusahaan adalah kurva, yang dihadapi perusahaan adalah ABD. ABD. Padahal aslinya itu yang ini, gitu ya, yang D. Atau kalau tidak diikuti oleh pesaing, aslinya yang D1. Gitu ya. Jadi ini yang menyebabkan bahwa ketika perusahaan menurunkan harga, harusnya dia elastis, tapi itu tidak terjadi dikarenakan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain untuk supaya konsumennya tidak lari, dia juga menurunkan harga sehingga kurva demand-nya berubah menjadi inelastis. Kemudian kurva pendapatan marginal atau marginal revenue, ya, marginal revenue atau MR. Ingat MR itu pasti nanti dia berada di bawah garis ya, demand-nya gitu ya. Jika kurva permintaan berlaku adalah D1, ya, kurva permintaan yang berlaku itu adalah yang ini ya, yang patah-patah sampai ke bawah D1. Maka kurva MR adalah MR1. Maka kurva MR-nya itu adalah MR1 ini. Yang pink, terus patah-patah ini lurus. Jadi jika permintaannya D1, set, gitu ya, MR-nya marginal revenue-nya ada di sini garisnya. Kemudian jika kurva permintaannya berlaku adalah D2 ini yang kuning, ini harusnya dia lurus ke atas ya. Yang kuning D2, maka kurva MR-nya adalah MR2. MR2 berarti yang ini. Sehingga kurva MR oligopolis adalah A, C, D, E. Ya. A, C, D, E. Nah ini set kayak patah gitu ya. Kemudian keseimbangan oligopolis. Keseimbangan oligopolis ini itu kondisi optimal yang bisa tercapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, marginal. Perubahan pendapatan sama dengan perubahan cost-nya. Nah, dalam pasar oligopoli, analisis keseimbangan tidak hanya berdasarkan pertimbangan output dan harga yang efisien, tapi juga berdasarkan kemampuan memperkirakan reaksi pesaing. Nah, ini. Jadi dia tidak hanya bersumber pada internalnya saja, bagaimana dia memproduksi secara efisien, biayanya irit dan sebagainya, tetapi dia harus memperhatikan atau memperkirakan reaksi pesaing yang terjadi di sini tadi. Kalau dia menurunkan harga, pesaingnya akan menurunkan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Ya, kalau lebih rendah, nah ini dia harus mikirin itu ya. Karena apa? Konsumennya pasti akan berpindah ke mereka yang ikut juga menurunkan harga di situ. Maka dari situ kan tadi ada intelligent business ya Mbak Mas. Nah, intelligent business ini ya dia akan memperkirakan itu guysnya nih, akan nginjen gitu ya, atau akan spy gitu ya, memata-matai. Kira-kira kalau si A melaksanakan misalnya ada launching produk harganya lebih murah jauh daripada harga produksinya untuk mengerek konsumennya gitu ya, konsumen loyalnya. Nah itu nanti intelijen bisnis itu tadi dia akan menyampaikan ke perusahaan tadi, sehingga perusahaan tadi akan juga membalas dengan strategi gitu ya, strategi yang sama juga. Misal dia mungkin launching produk apa, bundling gitu ya,
harganya tetap, tapi dia memberikan bonus-bonus bundling yang harusnya kalau beli satuan itu mahal misal dan sebagainya. Itu bisa juga dilakukan. Nah, kemudian keseimbangan pasar oligopoli tercapai bila perusahaan dapat melakukan apa yang dilakukan dan tidak mempunyai alasan lagi untuk merubah jumlah produksi dan harga jual. Demikian juga dengan pesaing. Jadi dalam artian sudah tidak ada war price tadi, perang harga misalnya. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah keseimbangan oligopolis. Nah, oligopolis akan mencapai keseimbangan pada saat MR sama dengan MC. Jadi syarat keseimbangannya adalah MR sama dengan MC. Syarat keseimbangannya ada di situ. Di mana harga jual per unit adalah P1 misal dan jumlah outputnya adalah Q1. Ya, harga jual per unitnya P1 set ini dan ininya Q1 ya. Dan ininya adalah perpotongan antara MR dan MC gitu ya, di mana ini nanti keseimbangannya terjadi pada saat di perpotongan ini ya. Oke. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman paham ya yang apa namanya keseimbangan tadi gitu ya, atau mungkin yang Kinked Demand tadi gitu ya. Nah, contohnya misal yang inilah yang Kinked Demand tadi mana? Nah, ini. Saya contohkan ini ya. Merek HP flagship gitu ya. Misal di kita itu kan ada iPhone, Samsung gitu ya. Oppo, terus apa lagi Mas Mbak? Vivo gitu ya. Nah, udah 4 aja yang Xiaomi nggak usah karena dia biasanya juga ya meskipun ada flagshipnya itu tapi mereka bawah merek yang saya sebutkan tadi. Nah, misal smartphone gitu ya. Contohnya iPhone. iPhone itu orang siapa sih yang nggak kepingin iPhone kayak gitu ya. Dia kan bersaing dengan Android. Misal seperti smartphone yang berbasis Android gitu ya, yaitu Samsung, Oppo, Vivo tadi gitu ya. Nah, suatu ketika iPhone ini dia nyoba strategi supaya pesaing pasar atau pengguna smartphone di pasar itu pada lari di tempat dia. Nah, ini contohnya iPhone dia akan melakukan gebrakan yaitu menurunkan harga iPhone dari P1 ke P2. Set, gitu. Nah, harusnya iPhone itu dia dapat keuntungan yang besar dengan bertambahnya jumlah key, ya, demand yang tinggi karena dia menurunkan harga. Tapi apakah ya cuman di dalam pasar dibiarkan begitu aja? Tentu tidak, karena tadi kan interdependen ini. Interdependen itu kan terjadi. Produsen lain seperti produsen smartphone lain seperti Samsung gitu ya, Vivo, Oppo, dia pasti akan juga menurunkan harganya. Gitu ya. Menurunkan harganya supaya apa? Dia tidak kehilangan pasar. Sehingga yang harusnya kurvanya sangat elastis ini, banyak key yang masuk ke iPhone gitu atau banyak permintaan iPhone itu jadi berkurang gitu ya. Karena apa? Mereka juga tergiur dengan strategi pengurangan harga juga bisa gitu ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh Samsung, Oppo dan Vivo. Atau bisa juga mereka berinovasi yang melebihi kecanggihan iPhone misalnya atau daya tarik orang untuk beli iPhone itu bisa terjawab semua di beberapa fitur smartphone yang dari merek Samsung maupun Oppo misal dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kurva Kinked Demand. Di kurva ini rigid ya, sifatnya rigid. Kenapa rigid? Rigid itu kaku, Mbak Mas. Dalam artian gini, kalau pelaku di dalam pasar oligopoli dia menaikkan harga, tidak akan diikuti oleh pesaing lain untuk menaikkan harga. Syarat ya. Jadi ketika satu perusahaan dia
menaikkan harga di pasar oligopoli itu tidak akan diikuti oleh perusahaan lain untuk menaikkan harga. Tapi ketika perusahaan di dalam pasar oligopoli itu dia menurunkan harga, maka dia tidak rela konsumen atau pasarnya itu hilang. Sehingga apa yang dilakukan? Dia juga ikut menurunkan harga. Sehingga ini yang dinamakan price rigid, jadi rigidity. Jadi ibaratnya kaku ya, kaku. Kekakuan yang terjadi di pasar oligopoli gitu ya. Kinked demand curve ini pada oligopoli menyebabkan harga agak sulit berubah ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Harga agak sulit berubah atau price rigidity. Ya. Bila biaya produksi atau marginal cost nih, biaya produksi atau marginal cost gitu ya, berubah pada interval MC1 dari MC ke MC1 sampai dengan mungkin nanti ada MC3 di atasnya misal, maka harga jual dan jumlah produksi tidak akan berubah. Ya, harga jual dan produksi dia tidak akan berubah yaitu pada P1 dan Q1 di situ. Jadi ini yang dinamakan harga cenderung kaku ya. Harga cenderung kaku dalam artian ini price rigidity. Karena apa? Kenapa mereka cenderung kaku? Karena walaupun biayanya berubah, ini yang tadi disampaikan, marginal cost-nya itu berubah. Tapi ininya nggak banyak berubah dia itu. Kok bisa toh Bu? Ini kan biayanya berubah, harusnya ya ikut berubah. Karena misal dari MC3 ke MC1 kan berarti biayanya apa? Naik gitu ya. Karena biayanya naik, harusnya kan harga jualnya juga naik toh Mbak Mas. Tapi itu kaku sifatnya. Sulit berubah. Karena perubahan harga ini menyebabkan resiko bagi perusahaan-perusahaan yang ada di oligopoli. Kalau misal terjadi biaya marginal cost-nya, biaya marginal itu naik, itu tidak serta-merta akan diikuti dengan kenaikan harga jualnya. Ingat kan tadi ketika harga jual dinaikkan, maka tidak akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, kalau dia tetap kekeh, loh saya memproduksi biayanya memang naik kok, marginal cost-nya memang naik, berarti ini P-nya saya juga harus naik dong. Nah, kalau misal itu dia bersikukuh seperti itu, nah dia akan mengalami apa? Mengalami D-nya akan berkurang drastis. Karena apa? Mereka akan berpindah, gitu ya. Mereka akan berpindah ke perusahaan-perusahaan yang lain. Gitu. Tapi kalau misal MC-nya turun gitu ya, MC-nya turun, kemudian dia menetapkan harga turun gitu ya, harusnya dia juga dapat keuntungan yang besar di situ, tapi ternyata diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain menurunkan harga juga, Mbak Mas. Nah, karena dia ikut menurunkan harga juga, berarti demand-nya tidak seperti demand yang semestinya gitu ya. Dia lebih cenderung inelastis demand-nya gitu. Nah, itu tadi yang dinamakan kekakuan harga. Kemudian nah, kekuatan dan keterbatasan. Kekuatan ini mampu mengakumulasi laba supernormal ya. Jadi beberapa perusahaan di oligopoli ini dia punya kekuatan Mas. Karena mengakumulasi itu kan berarti mengumpulkan laba supernormal. Kok mirip-mirip monopoli? Ya, betul. Mirip-mirip tetapi dia masih ada pesaingnya. Tapi kalau dia merupakan perusahaan besar yang punya dominasi pasar yang gede gitu ya,
Terus di samping itu dia punya inovasi yang tidak bisa ditiru gitu ya. Contohnya misal Tesla tadi disebutkan gitu. Atau iPhone lah gitu ya. iPhone itu kan sampai dengan sekarang dia merupakan phone yang smartphone yang dia belum ada pesaingnya. Ya berarti kan inovasi ya. Dari keamanannya, dari kecepatan prosesornya gitu ya. Dari durabilitas atau keawetannya dan sebagainya. Dari harganya, harga jualnya itu dia tidak anjlok-anjlok banget dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya inovasi tadi. Inovasi ini selama belum ada yang menyamain gitu ya, dia bisa dapat laba super normal. Dan beberapa kalau nggak salah ada tayangan yang menyatakan bahwa produksi satu iPhone itu tidak lebih dari 10 sampai 15 dolar. Padahal dia menjualnya ribuan dolar di situ. Nah, ini kan laba yang super normal, yang tikel-tikel lah kalau orang Jawa bilang itu, berkali lipat, kali lipat. Nah, kemudian kekuatannya di dalam pasar oligopoli ini, produksi paling prima dan dinamis. Jelas itu ya, karena dia berskala besar gitu ya, kemudian spesialisasi ya, dia bisa memproduksi secara prima dan dinamis. Kemudian kekuatan yang lain adalah pionir riset gitu ya. Jadi dia bisa menjadi apa namanya yang memberikan contoh gitu ya, atau pionir riset dan pengembangan teknologi. Kenapa pionir riset? Karena mereka senantiasa memikirkan dia harus berinovasi apa, dia harus berdiferensiasi apa. Itu dia yang terdepan gitu ya, mengedepankan riset tadi. Kemudian bisa juga pionir pengembangan sumber daya manusia. Karena apa ya? Di situ sumber daya manusianya dituntut untuk be kreatif, inovatif dan sebagainya gitu ya. Kemudian keterbatasannya apa di sini di pasar oligopoli, yaitu berpotensi membentuk kekuatan monopoli. Sangat mungkin ya, sangat mungkin. Jadi misal antara apa namanya, perusahaan-perusahaan yang besar, misal contohnya, ya ini nggak kebayang juga ya, misal perusahaan maskapai di Indonesia itu akhirnya melakukan merger gitu ya. Nah, ketika melakukan merger, kemudian hanya menjadi satu nama, merger itu bergabung gitu ya. Beberapa perusahaan besar oligopoli ketika melakukan merger, menggabung gitu ya, dia akan menjadi perusahaan monopoli, kekuatannya satu dan sangat kuat di situ. Kemudian bisa juga yang lain keterbatasannya yaitu berpotensi membentuk kekuatan, sudah kapasitas itu banyak tidak terpakai di sini. Kemudian apa namanya, tidak semuanya kemampuan produksi mereka bisa terpakai di situ ya, di oligopoli. Karena dia juga di situ ada pesaingnya, jadi tidak semuanya nanti dia produksi massal dan sebagainya, dia harus melihat sisa pasar yang masih bisa di ini apa gitu ya, yang berapa besar gitu ya, karena di situ banyak pemain juga. Kemudian adanya welfare loss tadi atau kesejahteraan yang hilang. Kemudian ada 3 model oligopoli. Ya, ini dinamakan yang pertama non-kolusi atau king demand model. King itu berarti tadi patah gitu ya, demand itu permintaan, model. Contohnya apa ya yang non-kolusi? Non-kolusi itu mereka sama tapi tidak melakukan penggabungan atau kerjasama. Misal contohnya ini platform e-market yang ada di kita itu apa saja sih? Ada Shopee, kemudian ada Tokopedia, ada apa lagi Mbak Mas? Lazada, terus apa lagi? Blibli itu masih ada nggak Thomas Mbak? Blibli, dulu kan ada Blibli ya. Nah itu mungkin platform yang ada itu dia tidak memungkinkan melakukan kolusi.
Kolusi itu melakukan kesepakatan, kemudian pembagian wilayah pasar dan sebagainya, dan mereka bergabung. Itu kolusi. Tapi kalau di sini non kolusi yang tadi menciptakan king demand model, yaitu mereka bersaing dari sisi harga gitu ya. Atau bisa juga kalau Shopee sama Tokped itu kan sering melakukan perang promo ya, Mbak Mas. Ya nggak sih? Kalau kalian punya dua aplikasi itu, pernah nggak memperhatikan? Shopee ini dia juga melakukan promo, Tokped ini juga melakukan promo. Misal di produk apa? Coba bisa bisa menjelaskan ini siapa yang sering shop online pasti tahu itu. Kan sering ada perang promo ya di situ. Nah, perang promo itu yang dinamakan oligopoli yang non kolusi, Mbak. Karena mereka itu kan tidak melakukan kesepakatan harga di situ, tapi mereka memutuskan untuk bersaing di situ. Perang harga, perang promo itu kan mereka bersaing. Nah, persaingan itu kan menyebabkan king demand model tadi. Ketika yang satu menurunkan harga, maka akan diikuti oleh penurunan harga oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Shopee melakukan promo, Tokped ikut melakukan promo. Sehingga permintaan yang harusnya ketika harga turun permintaannya Shopee naik, itu tidak terjadi. Sehingga seperti patah. Karena tidak elastis lagi tetapi namanya inelastis. Karena akan diikuti oleh pesaing yang lain juga akan menurunkan harga. Itu tadi Shopee melakukan promo, Tokped melakukan promo juga gitu ya. Shopee yang harapannya dia promo itu banyak konsumennya gitu ya. Tetapi tidak terlalu signifikan karena apa? Oh ternyata Tokped juga ikut-ikutan melakukan promo gitu ya. Ya berarti konsumennya tetap masing-masing loyal lah ya. Sudah yang tadi biasanya saya belanja di Tokped tetap aja di Tokopedia gitu karena ternyata dia juga ikut melakukan promo yang sama gitu ya. Jadi tujuan awal mereka ingin saling merebut apa namanya pangsa pasar tidak terjadi. Itu yang dinamakan non kolusi tadi. Nah, non kolusi mereka nggak mau kerja sama intinya, tetapi mereka bersaing gitu ya. Kemudian kolusi dalam penetapan harga atau collusive pricing, yaitu kerja yang dilakukan misalnya secara resmi dengan membentuk kartel. Nah, ini yang bahaya ya. Ketika kartel ini terbentuk, itu menjadi monopolis, Mbak Mas. Itu. Kalau misal di Indonesia ada 4 maskapai penerbangan yang gede gitu. Terus akhirnya mereka, ya udahlah kita nggak usah bersaing aja. Kalau bersaing kan tadi terjadi king demand model tadi ya, yang harusnya dia permintaannya jadi banyak ketika menurunkan harga itu tidak terjadi gitu ya. Sehingga kan mereka yang mana yang bisa bertahan tuh menjual dengan harga yang rendah gitu ya. Mereka bertahan. Tapi kan ada juga yang akhirnya biaya produksinya membengkak gitu ya, tidak tertutup dan sebagainya, tidak bisa BIP, akhirnya mereka kolaps dan sebagainya. Nah, di oligopoli itu memungkinkan apa namanya peluang-peluang bekerja sama, yaitu menggabung menjadi perusahaan kartel tadi. Nah, kartel ini di Indonesia dilarang. Kenapa? Dia akan menjadi monopolis. Contohnya, misal kalau secara perusahaan ya, misal nanti Pertamina dan Shell, akhirnya mereka melakukan kartel atau penggabungan penjual minyak tunggal gitu ya. Nah, ini nanti dia akan mengatur harga minyak secara tunggal gitu ya, kemudian ketersediaan minyak di pasar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mereka akan melakukan itu dan mereka menjadi monopolis. Atau contohnya organisasi minyak dunia itu OPEC, Organization Petroleum itu dia juga melakukan kolusi sebenarnya atau kartel, yaitu untuk mengatur apa harga minyak dunia, gitu, kuota minyak dunia dan sebagainya, gitu ya. Jadi ini yang untuk kolusi dalam penetapan harga, collusive pricing ini juga menjadi model oligopoli. Kemudian ada yang sifatnya price leadership, yaitu dia memimpin harga. Memimpin harga di sini. Price leadership.
Ini ada collusive pricing, jadi harga yang terbentuk karena adanya kolusi. Nah, perusahaan-perusahaan yang dominan memegang kendali dalam penetapan harga sehingga mendapat laba yang lebih besar. Ini contohnya, yang tadi saya contohkan, misal Telkomsel gitu ya, dia menjadi barometer gitu ya, menjadi barometer atau price leadership-nya. Biasanya kalau ke Telkomsel itu kan mahal gitu ya. Tapi ketika dia menetapkan harga turun gitu ya, harga tarifnya seluler itu turun, Telkomsel. Nah, ini secara perlahan itu akan diikuti oleh perusahaan Telkomsel yang lain untuk menurunkan harga juga. Gitu. Tapi dia yang akan menjadi price leadership tadi. Siapa duluan nih yang akan membuat kebijakan penetapan harga atau penurunan harga. Nah, itu yang dijadikan barometer itu namanya price leadership atau kepemimpinan harga. Dia memimpin dari sisi harga. Misal Telkomsel akhirnya dia menaikkan tarifnya gitu ya. Nah, itu juga bisa walaupun tidak banyak ya, walaupun tidak banyak, nanti akan juga diikutin secara perlahan oleh operator lain untuk menaikkan harga tadi. Karena apa? Telkomsel itu memegang kendali dalam penetapan harga. Kemudian pengaturan oligopolis. Nah, karena mereka berpotensi melakukan kartel penggabungan tadi, yang mana ketika kartel itu dibiarkan dia akan menjadi monopolis yang menguasai pasar. Ingat monopolis itu kan dia bebas menentukan harga toh di situ. Nah, kemudian terjadi apa deadweight loss kemarin ya, kehilangan atau kerugian yang dialami oleh konsumen toh di situ. Nah, dari situ kan tidak boleh oligopolis ini melakukan kesepakatan gitu ya, yang berpotensi mereka akan menjadi seorang monopolis gitu ya. Nah, ini oleh karena itu ada pengaturan yang diatur oleh undang-undang anti monopoli gitu ya. Supaya apa? Menjaga persaingan ini tetap sehat gitu. Kalau ada persaingan kan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah konsumen. Harganya bisa semakin murah. Tapi kalau persaingan tidak sehat, itu contohnya perusahaan yang gede-gede itu mereka melakukan kartel, menggabung. Kemudian dia akan melawan perusahaan kecil-kecil yang produsen yang sama juga di pasar, ya jelas kalah produsen yang kecil ini ya. Sehingga di sini harus ada penerapan undang-undang anti monopoli. Siapa nanti eksekutornya? Yaitu adalah kalau di kita itu adalah KPPU, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha. Nah, ini misal nanti perusahaan semen gitu ya, akhirnya wes lah daripada kita ini persaingan ketat gitu ya, nanti kita modal gede juga tapi nanti enggak laku dan sebagainya, ayo kita melakukan kartel saja misal. Nah, atau mungkin yang pesawat tadi melakukan penggabungan. Nah, itu nanti kalau mereka kartel, harga semen bisa melonjak tinggi. Karena apa? Ya, mereka udah kerja sama. Udah nggak bersaing secara masing-masing, mereka bekerja sama. Jadi mereka menentukan harga di pasar secara bersama juga. Nah, ini mungkin dari Ibu itu, wah ini udah sampai jam 21.22 ya, setengah 10. Saya rasa sudah selesai. Monggo, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya sedikit menginformasikan terkait hal yang harus dipelajari secara intens untuk bersiap